dari segi parkiran kita udah diatur, terus dari segi tongkrongan kita diatur, kita nggak boleh tuh nongkrong di Lapo pas kelas 1, gue inget banget. Lu ribut Natalan pertama sama siapa? Gue inget penataran pertama gue ribut sama SMA 16 kalau nggak salah, Jakarta Barat. Itu siapa tuh? Anak air tuh? Anak air ya, mau ribut nggak sama sekolah gue katanya gitu. Emang anak mana bang, kata teman gue gitu kan, anak air. Oh iya boleh di mana ributnya? Nih di sini aja nih. Depan tongkrongan gue kan. Terus serius tuh. Berarti itu ributnya lama dong bisa dibilang. Lama kalau di Censi, tanya anak Censi kalau yang tahu deh. Tuh gue ribut lama, gue di situ setiap ribut di Censi tuh lumayan lama, enggak ada yang misahin. Ya jadi udah kan lu bilang udah jebolin terus balikin lagi sempat beberapa kali baju mundur itu di Censi. Karena emang dari tempatnya juga emang dia enak buat diributin. Oke, jumpa lagi sama Gezi di channel Bang Ges. Menceritakan, melupakan, dan memaafkan. Di sebelah gue udah ada narasumber dari sekolah daerah Senayan, ya kan? Senayan atau mana? Senayan, perbatasan Senayan sama selatan sama pusat ya. Perbatasan barat, Senayan, selatan sama pusat. Barat ya. Daerah deket rel Palmerah. Iya, kan? Belakang DPR sih lebih belakang DPR. Lu pasti udah tahu kan? Tuh dari situ siapa yang punya? Itu dari Basecamp 24. Yep. Basecamp 24 tuh namanya dari dulu udah gencar sebenarnya di bidang tawuran, ya kan? Di bidang tawuran. Dari dulu udah gencar banget sampai zaman-zaman sekarang pun orang pasti tahu kalau ceritain tentang Basecamp itu sejarahnya tuh kayak bagaimana ya. Karena gue pengen tahu juga nih dari sisi lu, yaitu siapa? Billy ya kan? Dari angkatan 2015 Basecamp tuh seperti apa sih? Dari mulai tongkrongannya, terus gue penasaran juga kulturnya tuh di Basecamp seperti apa? Kenalin diri dulu ya? Kenalin diri gue pertama, gue Billy, gue Basecamp 2015, VOC sih lebih tepatnya, gue nggak lulus di sana, tapi banyak berkecimpungan di dunia tongkrongan sih kalau anak Basecamp ya. Oh lu murninya tuh 2015? Murninya, sempat veter 2016, terus gue lanjut lagi ke paket C, lulusnya tetap 2015 gitu. Jadi gue lompat langsung kelas 3 di 2012, nggak lulus di Basecamp. Veternya kenapa ya? Veternya emang gara-gara anak-anak juga sih awal mulanya. Jadi ya kita kan dulu tuh kalau misalkan, karena emang gue kan nggak tahu sekolah Basecamp, jadi tuh gue nggak tahu, gue cuman tahu tuh gara-gara name-nya lebih kecil. Dulu gue milih 3 sekolah, Texas, 74 sama Basecamp. Nah dulu tuh Basecamp gue nggak tahu kulturnya seperti apa, budaya seperti apa ya. Gue karena emang ada yang kenal juga di sana. 2013-nya namanya Mas Heru tuh, kalau boleh nyebut apa kan? Boleh. Heru. Iya, Heru tuh dia menjerumuskan gue di sana sih lebih tepatnya, tapi enggak sih, gue juga pengen nyari tahu juga budaya di sana, karena gue awalnya juga mau masuk 46 kan, karena tiba-tiba name gue ketolak di 46, nyangkutlah di Basecamp. 74 gue taruh di bawah. Akhirnya pas gue masuk Basecamp, nama gue di situ tuh di Basecamp terus tuh, nggak pindah-pindah ke 74. Akhirnya udah masuk 24. Gue nyari tahu sekolahnya, ternyata di Senayan, sekolah negeri, oke lah ya kan, 3 tingkat tinggi gitu ya kan. Terus anak-anaknya juga awalnya gue gak ada yang kenal siapa, karena kan emang di sana kan rata-rata bocah pusat kan sama barat kebanyakan. Yang selatan tuh yang gue lihat malah dikit gitu. Ternyata pas gue nyari tahu, beberapa juga ada teman-teman yang SMP yang tadinya musuh sama gue yang di selatan, terus ketemu di situ gitu. Wah, dari anak mistik juga. Wah, ternyata ada anak polim juga di daerah, ada anak Wijaya juga. Nah, terus lu main-main di Basecamp. Main di Basecamp sampai akhirnya malah veter. Nah, nggak naik. Iya, gue gara-gara kebanyakan main sih, karena Basecamp itu pas gue kelas 1 dia terlalu terlalu bebas sekolahnya menurut gue ya. Bebasnya tuh nggak kayak sekolah pada umumnya yang di selatan. Karena gara-gara gue setiap abis sekolah baru Basecamp tuh gue main sama teman-teman yang kayak di Polim kan nongkrongnya aja itu, nongkrongnya ada anak Texas juga, ada anak sekolah-sekolah di selatan dah. Nah terus mereka tuh sekolah ya udah standar setengah 7 udah masuk. Kalau gue tuh kan di Basecamp tuh dia jam 7 tuh kita masih bisa datang, jam 8 pun kita masih bisa belajar di kelas. Itu saking sekolah nggak jelas menurut gue ya pas gue baru kelas 1 tuh. Tapi ini pada zaman gue pas 2015 itu mungkin sistemnya masih hancur kali ya, masih banyak guru-guru yang dulu gitu malas ngurusin anak bandel kali mungkin menurut gue juga nggak tahu. Terus akhirnya ya udah tuh gue gara-gara gue malas nih masuk pagi gitu, anak-anak sebelum ke Basecamp gue ngumpul dulu di salah satu rumah angkatan gue di Simpruk. Sebelum gue ke sekolah gue ngumpul dulu. Nah terus ya karena emang gue doyan mabuk dulu kan dari SMP, terus ya udah ternyata tuh budaya Basecamp sebelum sekolah
karena samping sekolah gue tuh tukang minuman. Jadi tuh gue Lapo. 24 jam ya Lapo, kan? di Lapo iya. Gue beli minuman terus di setiap pagi-pagi tuh jam setengah 6 gue beli minuman, gue sebelum sekolah minum dulu gitu. Iya. Bandel iya dah. Terus akhirnya gue minum. Gue telat deh tuh baru masuk sekolah jam 8, jam 9. Ya sekolah guru cuma nanya kan, kamu dari mana gini-gini. Ya gue sih jawab ya kan saya telat Pak gini-gini, alasan alibi kita orang, tapi telat tuh gue rame-rame hampir 20 orang, hampir telat all best. Iya, telat all best. Dan dulu tuh gue juga males juga awal masuk pagi karena kan kalau base camp tuh dulu tuh dia ada kayak gini, misalkan kayak kelas 1 lu nggak boleh bawa kendaraan ya gitu. Kata kelas 3. Senioritasnya dulu masih kental pas gua kelas 1 di base camp tuh. Jadi kelas 3 bilang kelas 1 nggak boleh bawa kendaraan, kelas 2 parkirnya di depan gerbang di pos, kelas 3 parkirnya di dalam. Oh iya, enak banget ya. Iya. Nah, gara-gara gua males datang pagi, gara-gara gua bawa kendaraan, jadi kita nebeng semua tuh di rumah teman gue itu motornya, ada beberapa yang deket-deket dari Lapo. Ya, tapi berjalan sharingnya waktu ya bebas-bebas aja, jadi longgar itu senioritas halal itu. Nah, saking gue longgar tiba-tiba ada angkatan gue ada yang jok diseset lah, gara-gara Ada apa? jok motornya diseset sama kakak kelas gue, Karena dikerjain. udah dikasih tahu nggak usah bawa motor, taruh dalam, malah dia taruh dalam Iya, gitu. Dilonggarin nih gue lama-lama, gue dilonggarin terus gara-gara gue longgar kan aja itu gue naruh motor sembarangan, ada yang gue naruh di dalam tempat 2013 gue, ada yang di pos 2014 gue tiba-tiba disengin deh tuh. Ya udah akhirnya kita speak up semua kan, speak up ditatar lah tuh sama abang kelas kita, maksudnya gara-gara Hero. Iya, angkatannya Heru deh tuh, and the gang 2013 banyak sih, ada Heru, ada Jor, jadi beberapa yang ngebentuk kita orang di saat itu. Ya udah akhirnya kita ditatar, kita dari segi parkiran kita udah diatur, terus dari segi tongkrongan kita diatur, kita nggak boleh tuh nongkrong di Lapo pas kelas 1, gue inget banget. Yang harus nongkrong di Lapo tuh hanya kelas 3 dan alumni. Itu budaya gue tuh pada saat itu ya. Terus akhirnya gue dicari tongkrongan di daerah mistik namanya Ponceri. Dan ternyata itu tongkrongan 2013 gue dulu. Yeah. Akhirnya gue nongkrong tuh di situ. 2013 gue nongkrongnya di Patal 2014 gue nongkrongnya. Itu misa-misa tuh di Gang Angkatan. Oh, berarti basecamp nongkrongnya bisa dibilang misa juga. Misa-misa pas gua kelas 1 itu ya. Tapi di sekolah nyatu sebenarnya. Di sekolah nyatu, tapi tetap senioritasnya tuh kenceng. Kita tetap kelas 1 ditindas, kelas 2 ya udah tetap ditindas juga sama kelas 3, tapi kelas 2 juga nggak bisa ngapa-ngapain kan karena kelas 1 ini punya yang genap ya kalau nggak salah tuh ada ganjil genap gitu. Kalau ganjil kelas 3 iya, yang kelas 2 tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, kelas 2 yang dia tuh mau nyari aman yang mainnya sama angkatan gue sama kelas 1. Jadi biar dia denger indah sama atasan juga. Jadi dia bisa main 2 kaki lah nih kelas 2 ini kan. Akhirnya iya. Akhirnya gue nongkrong di PC, gue nongkrong di Mystic. Nah, ya udah gue nongkrong di Mystic, ditatar tuh gue di penataran juga aneh sih. Gue disuruh ya minum kencing gitu. Iya, minum air ciu terus dicampur ludah, direyak ya. Nama juga kelas 1 kita ikut-ikut aja. Zaman dulu iya, tapi ya semoga zaman sekarang udah nggak ada sih gitu. Tapi kalau tadi yang kayak pertanyaan gue kan kenapa lo veter, berarti mungkin karena emang lo kasihkan main. Iya, itu Tapi kasihkan. nggak bisa disalahin karena sekolah juga kan. Karena kan tadi lo bilang lo mampu, lo main. Ya karena individu juga. Tapi kebetulan waktu itu sekolah basecampnya lagi longgar peraturannya. Jadi lo asik-asik aja gitu, terus jadi veter gitu kan. Iya, dan itu juga gue baru tahu ya ternyata gara-gara absen gue telat, terus gue nggak masuk di jam-jam itu. Oh, ternyata pas gue tahu veter gara-gara ini. Dan veternya tuh bukan gue doang, ternyata 24 orang yang satu angkatan. Iya, 24 orang, tapi ada beberapa yang veter di luar nikah hamil, terus juga dia nggak masuk juga gitu. Udah pokoknya caur lah, saking gue jujur ya, saking basecamp tuh pas gue kelas 1 tuh sistem pendidikannya masih kurang menurut gue. Caur dah pokoknya. Iya, udah caur dah. Makanya gue ya sekolahnya juga sistemnya seperti ini, gue juga ya struggle juga gitu kan. Tapi lama-kelamaan udah mulai rapi sih. Pas udah mulai rapi itulah yang membuat gue, yang tadi kita terbiasa bebas, terus sekarang udah banyak peraturan ketat, jadi kita merasa tertekan nih orang-orang yang kita nih dulu di zaman itu, yang kita pengen bebas-bebas aja sekolah, yang udah belajar cuman formalitas aja, nongkrong dibanyakin dulu kan kayak gitu slogan kita orang menurut gue ya. Oke. Kalau nama basecamp sendiri pasti banyak ya penasaran juga. Awalnya tuh lu tahu nggak sih nama basecamp kenapa bisa disebut basecamp? Kan sebenarnya kan kalau arti luasnya basecamp kan tongkrongan kan basecamp. Tapi kenapa basecamp tuh dipakai sama SMA 24 basecamp gitu? Yang lu tahu aja. Basecamp yang gue tahu tuh pecahan dari SMA 82 sama SMA ada tuh yang di Ben Hill, gue lupa, SMA Negeri 35 kalau nggak salah. Dari zaman dulunya ya? Dari zaman dulunya itu tuh 82, 35 tuh kita gabungan tadinya. Tuh 82 itu pecahan dari 24. Nah, makanya kenapa dinamain basecamp? Gara-gara ini sih, gara-gara nongkrongnya tuh dulu sering di karet kalau nggak salah.
dia ya dibikin base camp lah seperti itu. Yang gue tahu ya seperti itu. Jadi tuh dia tongkrongan dinamainnya base camp. Terus 24 itu slogan dari SMA Negeri 24. Ya, sebenarnya kita orang juga kurang tahu kepastiannya. Mungkin kalau ada yang nonton, ada yang alumni tua atau angkatan tua bisa dibantu komen ya. Sebenarnya Basecamp 24 tuh awal mulanya dari mana ya? Di Basecamp 24 sendiri, tadi kan lu bilang tongkrongannya kan beda-beda. Dari ganjil kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, ada yang biasanya ditongkrongin tuh di mana sih? Kayak Poncer kan di Stick. Terus mana lagi yang biasa banget ditongkrongin sama anak-anak Basecamp? Di Lapo. Kalau untuk Albes ya, Albesnya. Itu dari alumni kelas 1, kelas 2 semua di Lapo. Dan itu juga pas gue awal kelas 1, gue nggak pernah dikasih space nongkrong di Lapo kalau hari sekolah. Justru kalau kayak malam Sabtu malam Minggu justru gue dikasih space untuk di Lapo. Gitu. Kalau misalnya kita lagi Senin sampai Jumat ya kita nongkrong di Poncer itu. Mau sampai malam kayak yang penting kita nongkrong di Poncer gitu. Kecuali kita dipanggil sama 2013 nih ke Lapo, gue ke Lapo gitu. Dan itu juga dipanggil buat berantem lu sama gitu. Tapi kalau di Basecamp penatarannya itu budaya penatarannya sama lu bilang kan tadi sering ditindas kelas 3-nya, maksudnya ditindasnya itu dalam artian buat ngerangkul lu semua apa emang bener-bener kan ada beberapa sekolah yang tanda kutip bener-bener ditindas habis sampai dia kolekan berapa juta. Kalau lu gimana tuh di Basecamp? Lebih tepatnya dia ini sih merangkul kita orang supaya nggak ada lagi biar kita satu tongkrongan lah, lebih tepatnya biar nggak ada lagi nongkrong pecah-pecah yang seperti yang dipengen itu tuh yang nongkrongan di PC lah, terus ada di Patal, ada yang di Lapo. Sebenarnya juga gue 2013 gue juga nggak mau nongkrong seperti itu. Terus tapi ya budaya penataran yang kenapa ada budaya penataran, terus penataran seperti apa? Kalau dulu penataran gue sistemnya tuh misalkan kita kelas 1 kita awal masuk dikumpulin sama 2013 dan ada beberapa alumni dikumpulin sama kelas 3 dulu lah gitu. Iya, sama kelas 3 gua di salah satu nongkrongan yang menurut di safety gitu dikumpulin, ditanya dulu nih pertama pada mau ribut sama mana pokoknya. Ditanya pada mau ribut sama mana. Pertama penataran yang paling kenceng tuh ribut pasti. Tapi kalau untuk fisik ya itu paling kalau misalkan gua kalah dari ribut itu gua ditendangin, diinjek-injek, disiramin air, tapi kalau gua menang gua dikasih dulu tuh ada alumni kelas gue, dia punya rumah gitu gede, rumahnya itu dia ada kolam berenang gitu. Jadi kalau misalnya kita menang tawuran kita dikasih makan berenang di rumah itu. Tapi kalau kita kalah kita habis di rumah itu, diinjek-injek, ditindas. Ya penatarannya sih sadis sama seperti sekolah-sekolah ini ya. Untuk budaya kolekan, budaya apa sih gampar-gamparan pertama itu ada, pasti ada. Paham. Sebenarnya Basecamp bisa dibilang berarti kultur buat perbedaan angkatannya itu yang di atas tuh emang ngasih budayanya agak keras ke bawahannya. Sebenarnya salah sih, tujuannya gue paham buat biar kompak, biar di jalanan lebih seru lagi. Ya dulu asik-asik aja sih, cuma sebenarnya salah. Bagus. Nah, tadi penataran yang pertama kan lu bilang ribut. Sama mana tuh yang pertama yang lu inget? Lu ribut penataran pertama sama siapa? Gue inget penataran pertama gue ribut sama SMA 16 kalau nggak salah, Jakarta Barat. Oh tahu gue, 16 juga pernah ribut tuh sama 29 dulunya. Gimana? Dulu kalau gue kan ya karena gue dari gue sendiri SMP gue selatan kan, karena gue nggak tahu tuh SMA mana 16 segala macem. Jadi ya udah gue iya aja kan sama teman-teman yang budaya selatan itu, maksudnya yang beberapa teman yang dari selatan tiba-tiba tahu kultur Basecamp itu seperti ini. Ya udah kita ribut-ribut aja di Patal Senayan tuh, gue inget banget. Gue di Tater, angkatan gue rame dan 16 juga rame. Dan kelas 3 gue cuma pesen, lu kalau kalah gue injek-injek ya gitu. Tapi kalau menang gak dikasih tauin diapain. Tiba-tiba lu kalau kalah gue injek-injek, kita kumpul ya. Mau gak mau kita menang dong, harus menang kan. Dikasih biar apa adanya. Dan itu gue inget banget, gue di PT-PT juga biar dari angkatan gue anjing. Kolekan kita ceban-ceban beli. Dapat cepet kita ke Kebayoran, kalau Kebayoran dapat arit tuh. Arit, cocor bebek. Iya dulu kayak gitu. Pokoknya bang 100.000 dapat apa dikasih. Yang gagangannya kayu. Iya, yang cepet lepas. Tapi itu tajam loh. Iya, tapi cepet lepas. Kalau bisa itu goseng-goseng. Jangan banyakan gaya kayak gitu kalau. Gue bilang iya, tiba-tiba gue ribut sama 16 menang deh tuh. Terus dibawa nih, pas gue menang gue seneng kan. Gue kira gue dibawa ke rumah gitu. Gue kira pengen dihabisin lagi, enggak tahu ya gue dikasih surprise sama 13 gue. Nih kita makan-makan, kita berenang. Karena menang. Iya berenang karena menang. Tapi kalau terus besokan lagi karena emang kita seneng kali ya, dienakin kalau menang. Besokannya kita coba nih ribut lagi kan. Ribut sendiri gitu tanpa ada inian 2013 gue kalah deh. Abisin gue hanya diinjek lah. Anjir, seru berarti ya? Seru. Kalau ribut menang dapat wejangan. Kayak perang-perang zaman dulu, kalau menang pesta-pesta, minum-minum. Tapi jangan ditiru ya. Ini buat cerita dulu doang. Cerita dulu, dan itu juga budaya gue sih yang ngerasain hal itu. Maksudnya 2016 gue nggak pernah ngerasain hal itu gitu.
Jangan seperti itu nggak ada. Jangan. Nah, kalau tongkrongan dari angkatan lu sendiri 2015 seringnya berarti di Poncer. Di Poncer kalau awal gue kelas 1. Di Poncer kan waktu itu pernah ada masalah tuh sama 29. Iya. Ya kan? Ingat nggak tuh? Inget banget. Gimana? Jadi itu gue awalnya, gue lagi nongkrong di Ponceri. Dan Ponceri di Mistik itu kan ada beberapa anak SMA juga yang nongkrong kan. Maksudnya bukan cuma base camp. Yang dekat-dekat situ ada di WK ada 74 dan lain-lain. Ada Nur, Iya, ada Nur, anak WT juga gitu. Iya, tiba-tiba ada SMA nyamperin gue nih. Dari anak KR, gue nggak tahu siapa. Tiba-tiba dia bilang, dia nanyanya ke kelas gue dulu pertama. Ada ini nggak, dia nyebut nama. Terus gue bilang, wah nggak ada bang. Terus dia jalan lagi nih. Dia tiba-tiba balik ngomong lagi sama gue. Lu berapa orang? Lu kelas berapa? Kata gitu, kelas 1 bang. Dia mau sama angkatan sama enggak sekolah gue. Itu siapa tuh? Anak air tuh? Anak air ya. Mau ribut nggak sama sekolah gue? Kata gitu. Emang anak mana bang? Kata teman gue gitu kan. Anak air. Oh iya boleh di mana ributnya? Nih di sini aja nih. Depan tongkrongan gue kan. Terus serius tuh iya kata. Wah udah nggak apa deh kan. Tapi kalau kalah gimana nih? Ya paling kita bais nih. Gue nggak mau anak gitu kan. Kalau kita kalah kita bais paling sama kakak kelas kita. Yaudah tapi nggak apa, kita coba aja kali kan, karena gue juga baru gue soalnya jujur gue nggak tahu dulu KR itu seperti apa, makanya gue pengen tahu ya kan. Akhirnya ributin aja iya dulu. coba ributin aja dulu pas gue, karena dia pengen ributin di depan tongkrongan gue, dan itu kan udah parah banget ributin di depan tongkrongan gue. Dan udah gue mau nggak mau kan, dia nyamperin sebis tuh bener ramai banget. Dan gue udah tuh, gue cuma berapa orang doang ribut, dan itu batu sih ini KR juga loncatin gue megang BR anjing. Dia tuh ramai banget, dan akhirnya gue jebol di situ. Gue jebol di ujung, ada teman-teman juga yang kayak sekolah lain yang kenal kita orang, ngebantuin untungnya untuk udah sini naik sih. Tapi tongkrongan gue di situ hancur sih. Sama ya dibantai di situ gue. Sama anak 29. Sama anak 29 gue kalah. Itu waktu itu kejadian gue masih sekolah. Cuman gue waktu itu kalau nggak salah lagi di rumah karena ada kena jahitan sama anak mana gitu. Gue nggak ikut. Dikirimin di videonya doang. Gue bilang lah, kok mau base camp kan tuh pertama kali kalau nggak salah dia sama base camp malu situ di depan Poncer Persis kan. Iya, di depan tongkrongan gue Persis itu. Nah, kelas 3-nya angkatan gue nontonin di motor ya kan. Itu berarti itu ribut murni kelas 1 sama kelas 1 kan? Murni kelas 1 kelas 1. Cuma kelas 3-nya anak air pada nontonin di motor. Di samping ya. Tapi gue nggak tahu juga sih. Soalnya lu juga rame ada yang rame sih. Iya, isu-isu tuh ada yang ikutan juga lah. 14 ya. Tapi gue nggak tahu, namanya juga ribut kan, siapa aja gue nggak bisa memfilter juga kan. Jadi udah bodo amat. Gue juga jebol situ ya kan, posisi anak-anak ya udah deh. Jebolnya juga dua arah lagi, ke tongkrongan dia acak-acak, terus si juga jebol anjing, gue bilang. Itu awal mula ribut sama KR situ ya? Iya. Awal mula tuh ribut sama KR. Awal mulanya. Cuman nggak ada korban kan situ kan? Nggak ada, itu nggak ada. Kita cuman ya udah. Dan dulu juga ribut gua sama KR juga. Ketika gue jebol ya mereka juga nggak sampai ngudek-ngudek gua sampai terus sampai ada yang kena nih, enggak. Gue sempet jalan juga, Sempet balikin lagi kan? Sempet balikin, tapi ya udah, karena emang udah batu juga lu nya kan, masa anak KR juga udah batu. Udah kita udah dah ngalah aja, dan kita juga posisi dikit juga, dan BR juga udah kehabisan juga. Iya. Enak sih itu ributnya waktu itu, kayak ya kalau dibandingin sama zaman sekarang jauh ya. Jauh banget. Itu di video juga ada sih, kalau ada yang beberapa yang ya ributnya santai aja gitu. Ada yang mundur, anak base camp-nya nggak ada sampai diuber. Nggak sampai diuber. Justru malah balikin lagi, ya gitu-gitu aja. Berarti awal mulanya sama KR situ awal mula sama KR di situ. Jadi di zaman-zaman tua, gue yakin base camp lebih parah daripada KR lah, jauh. Ya, mungkin gue juga nggak tahu sih itu kan. Pasti sih, soalnya namanya kan emang kenceng banget base camp dari zaman dulu. Iya sih, gue juga ngobrol kan sama salah satu tukang jahit gitu di Palmerah, pas gue lagi pakai jaket Almet hijau, terus dia nanya, sekolah di mana? Base camp. Oh, yang sekolahnya kalau ribut bau beceng gitu ya, karena kan iya dulu tuh dikenalnya base camp, setahu gue dari orang-orang sekitar, orang-orang dulu tuh anak-anak polisi atau tentara yang masuk situ gitu. Makanya rata-rata bapaknya ada yang jenderal. Emang gitu. Keras sih base camp namanya dari, maksudnya kalau orang nyebut base camp pasti orang-orang tua zaman dulu tuh tahu emang sekolah keras lah gitu, kayak macam Texas gitu. Nah, kalau selain sama KR pasti lu ada kan musuh-musuh bebuyutan atau enggak yang ribut-ribut sering sama lu lah, itu sama mana? Bebuyutan sih enggak, karena kita random kan. Maksudnya ada beberapa juga sekolah yang teman kayak gue sama artileri temenan sama 2014-nya, tapi 2015-nya agak clash. Kayak gitu sempat ada kayak gitu juga. Terus gue yang tadinya nggak tahu SMA di Fatmawati seperti apa, kakak kelas gue pengen ngetes gue nih, jalan coba lu ke Fatmawati. Nah gue caloin lah itu sama CNC. Pertama kali gue ribet sama CNC, gue jebol. Iya, pertama kali gue ribet sama CNC, gue jebol. Gue ditatar cuman megang kelewang satu sama pisau golok segini. Di daerah mana? Di depan SMA CNC Persis. Oh, lu samperin? Iya, gue samperin. Gue ngobrol sama kakak kelasnya. Gue bilang gue dari base camp, dan dia tahu juga kan. Oh, dia kaget juga, lu ngapain kesini? Gue mau natar, gue kelas 1 bang, mau ngetes kelas 1 gue gini-gini.
Dan dia juga antusias karena kan pengen tahu juga nih dari pusat seperti apa. Ya udah, dan kira kita ribut, gue jebol situ, gue akuin gue jebol. Ya karena kelas 1 juga kan pengen tahu jalur selatan seperti apa, karena kan kita taunya pusat barat aja waktu itu di mata-mata kita kata orang. Ya udah, terus jebol sama CNC, terus kita balikin lagi sih setelahnya itu. Setelahnya balikin lagi. Ke situ lagi. Ke situ lagi. Menang apa jebol lagi? Menang sama CNC. Oh, berarti satu sama. Satu sama. Sering sih ke CNC beberapa, tapi ya kadang dia jebol. Pokoknya pertama kali gue inget, gue pertama kali itu pas gue kelas 1 gue jebol, tapi selebihnya CNC abis sih. Abisnya gimana nih maksudnya? Abisnya karena kan dia lu makan. Abis gimana? Kagak, jadi kan dia kan tongkrongannya kan di dalam sekolah gitu guys. Jadi ya ada yang dalam sekolah, ada yang di depan Indomaret gitu. Dalam sekolah dalamnya apa? Di daerah perkomplekan gitu ya, samping sekolah. Sejalan sama sekolah. Sejalan iya, samping. Jadi tuh kalau kita mau masuk sekolahnya tuh harus lewatin portal dulu. Nah, pas gua karena jadi anak-anak tuh jalan dari Senayan sampai selatan, muter, agak ada musuh dah tuh. Mungkin kita juga nggak mau nyari musuh sih, masa nggak ada anak-anak pelajar lah. Kan biasanya tuh kalau misalkan Jumat atau malam tuh biasanya ada anak-anak pelajar tuh rame jalan, masa loket-loket pasti ada aja deh beberapa intel dari pelajar-pelajar itu sendiri kan, untuk ngeliat-ngeliat ada anak SMA mana nih di mana gitu kan. Dan akhirnya gue di calling deh tuh di CNC, rame nih katanya gitu. Gue coba aja iseng dari Pelbak Barito lewatin Fatmawati. Nah, sebelum ngeliatin CNC, gue liat sebelah kanan rame tuh emang CNC kan. Gue muter balik aja karena kan lagi ada pembuatan MRT waktu itu ya. Jadi nggak ketutup tuh, kita mau ngeliat CNC dari arah sana, jadi mau nggak mau kita harus muter balik dulu. Dan akhirnya ada CNC rame, mau nggak mau kita turunin dong di depan sekolah langsung. Gitu diturunin, dia tuh sempat balikin, tapi jadi lu turunin sempat dia jebol dulu nih pertama ke dalam. Dia mungkin kaget juga kali kan, dia nggak tahu apa, tiba-tiba diserang, terus dia nyiapin BR dan nyiapin bocah-bocahannya, dia balikinnya pintar lagi. Pas gue dikeluarin, gue dipres dari yang Indomaret ini, ternyata dia ada 2 jalur gitu, gue nggak tahu, gue dipres. Ya gue mundur gara-gara ada presan itu dari sebelah kanan ini. Gue mundur, sempat gue pancing ke RITC biar kita kelihatan, biar bisa tahu CNC sama basecampnya gitu. Iya. Karena kan kalau misalnya di situ udah nama warga segala macem, jadi kebagi dua lagi. Iya, kebagi dua. Akhirnya kita mundur, kita pancing, dia mau juga tuh. Akhirnya kita ribut, kita jebolin lagi ke sekolahannya. Pas gue masuk ke sekolahnya, tiba-tiba di situ ada portal. Pas gue masuk, gue ditutup portal. Udah anjing, gue dipisahin lagi tuh sama portal, nggak bisa masuk lagi ke dalam tongkrongan. Ya udah, ribut tapi dia jebol sih. Berarti itu ributnya lama dong, bisa dibilang. Lama. Kalau di CNC, tanya anak CNC kalau ada yang tahu deh. Itu gue ribut lama, gue di situ setiap ribut di CNC tuh lumayan lama, enggak ada yang misahin. Ya jadi udah, kan lu bilang udah jebolin terus balikin lagi sempat beberapa kali baju mundur itu di CNC. Karena emang dari tempatnya juga emang dia enak buat diributin dari ini segi tongkrongannya ya. Karena emang gampang juga CNC untuk diributin di saat itu. Makanya anak-anak coba kesana aja, dan isunya juga gara-gara gue ke CNC, gara-gara anak CNC duluan yang ngarang ke base camp, makanya gue coba mau kesana juga gitu. Tapi pas gue cari tahu lagi, masih ini sih simpang siur sih beritanya, ternyata dia nggak tahu datang atau enggak gitu. Berarti sama CNC bisa dibilang lumayan sering ribut. Kalau misalnya main ke selatan atau ke Fatmawati, ketemunya CNC gue. Oke. Selain sama CNC pasti banyak kan ribut. Banyak. Ya banyak lah. Banyak yang masuk koran juga tuh. Yang mana? Yang sama Rebel 13 sih ya. Kemarin gue panggil juga anaknya. Oh iya tuh, gue sempet nonton tuh. Si nama Agil. Iya. Itu coba ceritain dari versi lu. Gue pengen rawat aja sih. Soalnya bukan yang gimana, banyak juga yang ngomong katanya bang itu bohong atau gimana. Ya gue kan cuman host ya kan. Gue nggak tahu nih yang benar yang mana. Gue pengen rawat aja sih di saat itu. Nggak sesuai apa yang diceritain di dia sebelumnya sih, masa di channelin juga dia nggak cerita seperti itulah ceritanya. Tapi bentrok bener di dekat Kompas bener di Kompas. Dan gue juga dipotret sama, nggak pakai satelit ya, dan bang pakai satelit tuh dibilang enggak pakai satelit. Itu wartawan anjing, gue di belakang gue wartawan 5 orang apa 4 orang. Berarti yang sebenarnya yang jebol nggak ada, itu cuma itu dipisahin aja sama warga, sama orang-orang situ. Berarti kalau dibilang basecamp jebol enggak sih tuh. Beneran itu. Ini yang bener nih kan? Iya, yang bener. Ntar gue ada klarifikasi kedua lagi kan? Nggak ada. Anak KRA ada yang kena, basecamp juga ada yang kena. Terus kita tiba-tiba korban dari KRA atau dari basecamp itu satu rumah sakit nih. Itu awal ributnya gimana